Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari subkelompok 2 pada kelompok 1 peserta pelatihan dasar CPNS golongan 3 angkatan 62 Provinsi Sumatera Selatan. Pada kesempatan ini kami akan mengulas bagaimana nilai-nilai dasar ASN berakhlak tercermin dalam karakter kepemimpinan Ignatius Yonan, sekaligus mengaitkannya dengan panduan perilaku atau kode etik ASN. Ignatius Yonan dikenal sebagai sosok pemimpin yang tegas, disiplin, berintegritas, serta berani melakukan perubahan. Saat menjabat sebagai Direktur Utama PT KAI maupun Menteri Perhubungan dan Menteri Energi dan Sumber Daya Manusia, beliau berhasil melakukan berbagai transformasi pelayanan publik melalui peningkatan disiplin, transparansi, keselamatan, dan kualitas pelayanan. Kepemimpinan beliau menjadi contoh nyata penerapan nilai-nilai berakhlak. Berorientasi pada pelayanan. Saat dilantik menjadi Dirut PT KAI tahun 2009, hal pertama yang dirombak Jonan adalah kebersihan dan kelayakan sarana stasiun serta kereta. Beliau juga memberantas pencalonan tiket dengan sistem etiketing dan kecocokan identitas. Jonan menunjukkan komitmen penuh dalam memahami kebutuhan pengguna moda transportasi publik yang mendambakan kenyamanan, keamanan, dan kepastian. Langkahnya merombak sistem tiketing dan layanan di atas gerbong merupakan bukti nyata melakukan perbaikan tiada henti demi mewujudkan pelayanan publik berstandar tinggi. Sebagai ASN, kita dapat meneladani nilai ini dengan selalu memberikan pelayanan yang cepat, memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, profesional, tidak diskriminatif, serta terus melakukan inovasi demi meningkatkan kepuasan masyarakat. Akuntabel. Ignatius Yonan adalah seorang pemimpin yang memiliki disiplin tinggi dan sangat tegas terhadap aturan. Beliau berani mengambil keputusan yang mungkin tidak populer, tetapi diperlukan demi meningkatkan keselamatan dan kualitas pelayanan. Setiap kebijakan didasarkan pada kepentingan organisasi dan masyarakat, bukan kepentingan pribadi. Sikap konsisten terhadap aturan menunjukkan akuntabilitas seorang pemimpin. Yonan dikenal sebagai sosok yang memiliki kemampuan manajerial yang sangat baik. Beliau mampu mempelajari berbagai sektor yang dipimpinnya dan melakukan perubahan berdasarkan analisis yang matang. Meskipun tidak berlatar belakang teknik perkeretaapian maupun geologi, Jonan berhasil memimpin negosiasi rumit akuisisi atau divestasi 51% saham PT Freeport Indonesia ke pangkuan NKRI saat menjabat Menteri ESDM. Jonan menjawab tantangan tugas yang dinamis berbekal pemahaman manajemen strategis dan analisis keuangan yang tajam. Beliau membuktikan tekad melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik demi memperjuangkan kedaulatan sumber daya alam nasional. Hal ini menunjukkan bahwa kompetensi tidak hanya berasal dari pendidikan, tapi juga dari kemauan untuk terus belajar, beradaptasi, dan memperbaiki diri. Harmonis. Dalam memimpin organisasi besar, Jonan membangun budaya kerja yang disiplin namun tetap menghargai kontribusi pegawai. Ia mendorong seluruh insan PT KAI bekerja sebagai satu tim demi pelayanan terbaik kepada masyarakat. Jonan memang menaikkan gaji dan tunjangan karyawan PT KAI yang disertai dengan penerapan aturan disiplin kerja, sistem reward and punishment yang ketat, serta pembenahan layanan publik. Beliau memahami bahwa perubahan tidak akan berjalan jika tidak ada rasa keadilan bagi pekerja tingkat bawah. Kebijakan ini mencerminkan sikap menghargai setiap orang dan menolong sesama karyawan dengan memberikan taraf hidup yang layak, sehingga tercipta lingkungan kerja yang kondusif dan saling menghormati. Hal ini sejalan dengan salah satu core values harmonis sebagai ASN, yaitu menghormati perbedaan, menjaga hubungan baik dengan rekan kerja. Loyal. Selama menjabat sebagai Direktur PT Kereta Api maupun Menteri, Jonan dikenal konsisten menjalankan amanah dengan mengutamakan kepentingan publik dibanding kepentingan pribadi atau kelompok. Loyalitas dan dedikasi Ignatius Yonan sebagai pejabat publik terlihat nyata saat memimpin lembaga negara. Ia mengutamakan kepentingan rakyat, menegakkan aturan secara tegas, dan bekerja tanpa pamrih. Kesetiaan beliau diwujudkan melalui kerja nyata, bukan sekedar ucapan. Loyalitas berarti menjalankan tugas dan penuh tanggung jawab, menjaga kepercayaan publik, serta selalu mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi maupun kelompok. Bapak Ignatius Yonan menunjukkan nilai adaptif melalui berbagai perubahan di PT KAI. Ia melakukan transformasi dengan menerapkan sistem tiket elektronik, boarding pass, pembelian tiket secara online, serta peningkatan fasilitas dan kebersihan stasiun maupun kereta. Beliau juga menertibkan penumpang dan meningkatkan ketepatan waktu perjalanan. Berbagai inovasi tersebut menunjukkan bahwa beliau mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat untuk menciptakan kereta api yang lebih modern dan berkualitas. 7. Kolaboratif. Transformasi PT KAI tidak dilakukan sendiri.
Jonan membangun kolaborasi dengan pemerintah, kementerian, pegawai, dan berbagai pemangku kepentingan untuk menciptakan sistem transportasi yang lebih baik, mengintegrasikan moda transportasi kereta api dengan bandara, serta menjalin kerjasama sinergis dengan kepolisian, TNI, dan Kementerian Perhubungan untuk pengamanan aset jalur mudik lebaran. Satu hal penting dari rekam jejak Ignatius Jonan, keberhasilan besar tak pernah lahir dari kerja tunggal. Perubahan pelayanan publik yang kita rasakan hari ini adalah buah manis dari kolaborasi. Kepemimpinan Bapak Ignatius Jonan terhadap transformasi PT KAI menjadi contoh nyata penerapan nilai-nilai berakhlak untuk terus memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Jadilah ASN yang berakhlak, hadir untuk melayani, siap beradaptasi, dan terus memberikan perubahan terbaik bagi negeri.